أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada kesempatan sore hari yang mulia ini atas limpahan karunia dan juga nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat dipertemukan kembali dalam satu majelis yang begitu luar biasa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku ngendika man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam dirinya, maka Allah mudahkan untuknya dalam mendalami ilmu agama. Kita akan melanjutkan tema pembahasan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Mungkin tidak sepenuhnya kita bahas, nanti kita selingkan dengan diselingi dengan buku namanya An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan 30 darsan. Jadi kita bagi pembahasan dari dua kitab ini insyaallah. Tapi kita akan mukadimai dulu dengan kitab Ta'limul Muta'allim. Pada kesempatan yang lalu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah menyinggung tentang beberapa keutamaan dari thalabul ilm atau menuntut ilmu. Di mana kemarin kita sudah bahas yang pertama adalah sarana atau wasilah ketakwaan seorang hamba, ngoten nggih. Jadi semakin orang itu ngaji, semakin orang itu sinau, maka dia akan semakin meningkat keimanan dan juga ketakwaannya. Lalu yang kedua, yang namanya menuntut ilmu itu merupakan raf'ul jahli anin nafsi, mengangkat dari kebodohan diri secara personal. Kita semua itu membutuhkan ilmu, kita semua itu kalau dikatakan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah rahmatan wasi'ah, beliau mengatakan inna ihtiyajana ilal ilmi asyaddu min ihtiyajina ilat ta'am. Sesungguhnya kebutuhan kita kepada ilmu itu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makanan. Karena makanan itu dibutuhkan 3 kali sehari Pak nggih. Nah, ketika Ramadan nggih 2 kali sehari. Tapi yang kedua niki adosnya dikathah niki, soalnya buka niki nggih. Nah, kemudian kalau ilmu itu dari bangun tidur sampai sholat subuh, berangkat kerja, sholat zuhur, asar, napa meleh isya, sampai mau tidur niku enten ilmu nih. Maka kebutuhan seorang hamba kepada ilmu itu lebih banyak, lebih penting, lebih urgent daripada kebutuhan dia untuk makanan. Kita gambarkan ore-ore aneh mawon sekalian. Nah, yakni mengenai keutamaan ilmu atau mempelajari syariat Islam secara khusus. Kemarin sudah kita singgung, yang pertama adalah tentang tema ketakwaan, kemudian tentang kebodohan diri, lalu adalah tema kebahagiaan. Kebahagiaan yang napa niku Mas? Kebahagiaan sejati, yaitu di akhirat, atau kebahagiaan yang kekal abadi, yaitu ten swarganipun Gusti Allah. Nah, dalam kitab tersebut Imam Az-Zarnuji menukil satu buah syair Bapak Ibu sekalian. Syair yang menggambarkan tentang kemuliaan orang yang memiliki ilmu. Nah, jadi kita akan bahas pada kesempatan sore hari ini sebelum masuk pada tema An-Nabi fi Ramadan mengenai syair dari yang dinukil oleh Imam Az-Zarnuji. Nah, beliau menukil ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Pembahasan yang pertama yang beliau sampaikan adalah ta'allam. Ta'allam niku napa, Pak? Ta'allama ya ta'allamu, tapi dalam bentuk sukun ta'allam. Artinya adalah apa? Belajarlah, perintah. Ta'allam, belajarlah. Fa innal ilma zainun li ahlihi. Kenapa diminta untuk belajar? Nah, output dari seseorang sinau, belajar, dia akan memiliki apa Pak? Ilmu.
Dan ilmu itu bagi seorang mukmin adalah napa? Perhiasan. Yang pertama, ilmu itu dianggap sebagai perhiasan. Kalau gampangannya kula kalih panjenengan, baju misalkan, peci misalkan, atau jam tangan, atau sarung, atau ibu-ibu sekalian jilbab. Otomatis kita itu ingin kalau ngibadah pakai pakaian sing pripun, Mbak? Kaos seporotan, nggih ampun. Yang paling bagus, paling terbaik, nek iso yo anyar. Nek mboten saged nggih mboten napa-napa sing lawas, tapi sing napa? Sing resik ngoten nggih, pun dikosek napa dihalusi ngoten. Intinya adalah napa? Ilmu itu adalah perhiasan seseorang. Namanya perhiasan, value orang itu akan meningkat kalau apa yang dipakai sai. Misalkan, kula misalkan ini ngisi klambine compang-camping pripun Mas? Ustaz ngopo iki? Iki sapa jane iki? Ustaz po dudu akan berbeda. Tapi kalau misalkan yang ngisi pakaiannya jubah, masya Allah, pun disetrika wangi meneh ambune, semangat. Yang lihat juga nyaman, enak, kemudian sekitarnya juga akan enak, nyaman. Kenapa? Itulah perhiasan. Nah, ilmu itu diibaratkan sebagai perhiasan seorang mukmin. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Perhiasan bagi siapa? Bagi siapa saja yang memilikinya. Nah, semisal dia tidak punya, ya berarti tidak bisa berhias dengan pakaian tersebut. Semisal dia tidak memiliki, ya dia tidak bisa pakai jam tersebut. Tapi ketika dia memilikinya, maka ini merupakan perhiasan yang terbaik yang dimiliki oleh seorang hamba. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa unwanun likullil mahamidi. Dan ilmu itu adalah kemuliaan atau keutamaan. Nah, takwa wasilahnya, tujuannya ngoten nggih. Nah, ketika seseorang itu memiliki ilmu, maka tanda mulia, tanda keutamaan telah menempel dalam dirinya. Nah, bukankah kita saksikan para asatidzah, guru-guru kita yang ngajarin kita muliakan? Nah, ini wujudnya. Karena beliau punya ilmu, maka kita muliakan. Kalau misalkan tidak punya ilmu, ya wis teke wae. Ame tiba ning ngarepen ya ditulungi sih. Maksudnya biasa mawon. Muslim sesama muslim wajib niku. Tapi ketika beliau memiliki derajat ilmu yang lebih, mau tidak mau karena syariat sudah mengangkat derajat beliau, kita pun selaku orang yang ilmu niku pas-pasan juga memuliakan beliau. Keutamaan dan juga kemuliaan. Wa fadlun wa unwan. Nah, ini yang ketiga. Namanya ilmu niku Bapak Ibu sekalian adalah ciri. Ciri apa Mas? Ciri orang yang terpuji. Orang yang terpuji, orang yang mulia pasti akan menyandarkan amalannya dengan apa? Dengan ilmu. Dan tidak akan sembarangan. Kalaupun misalkan kelihatannya kok napa niku rada atas misalkan, atau kelihatannya kok agak gimana, itu pun gara-gara ilmu yang beliau miliki. Contoh misalkan Nabi Muhammad SAW dalam suatu kesempatan beliau itu biasanya Bapak Ibu sekalian ketika bibar salat itu Nabi akan bertanya kepada para sahabat, mengabarkan sesuatu, memberikan ilmu, tausiah, nasihat, atau misalnya ada yang punya mimpi, tanya mimpinya, beliau akan menyampaikan tafsir mimpinya niku nopo. Suatu ketika Nabi itu bertanya kepada para sahabat, ada yang mau tanya atau enggak? Lalu sahabat ada yang bertanya, nggih jane nggih, mboten napa-napa pertanyaannya, cuman tidak pas tempatnya. Sahabat itu bertanya, "Ya Rasulullah, man abi?" Wahai Nabi Allah, wahai Rasul, sapa bapakku? Nah, jadi ada kajian, misalkan ngeten nggih, ayo dibuka pertanyaan, ada yang bertanya, "Ya Nabi, siapa bapak saya?" Dijawab Nabi, "Ya bapak kamu ini." Karena memang dekat. Dalam artian para sahabat pasti mengetahui bapaknya siapa, namanya siapa. Nah, kemudian beliau menjawab Nabi, "Nama bapakmu adalah ini." Ya, ada lagi yang bertanya. Nah, kemudian sahabat lain angkat tangan, "Ya Nabi Allah, ya silakan, siapa bapakku?" Kok podo pertanyaan ini? Takok bapak. Lalu Nabi Muhammad menunjukkan wajah yang tidak senang atas pertanyaan tersebut. Jadi ketinggalan niku.
Sahabat Anas bin Malik ketika menggambarkan ini atau Abdullah bin Umar itu melihat Nabi itu tidak suka dengan pertanyaan ini. Kan yang diinginkan itu apa? Pertanyaan berkaitan tentang syariat kan ngoten nggih. Lah kok takok jeneng bapakku sapa nggih? Nah ini kan maidun iki. Lalu Nabi mengatakan, "Ya wis, yo salma badalakum. Ayo takok sak karepmu." Kinten-kinten nek jawabane ngeten niki setelahnya harusnya diam atau bertanya, Pak? Harusnya diam. Ini isyarat dari Nabi bahwasanya beliau ini tidak suka dengan pertanyaan ini. Terlihat dari muka beliau rautnya tidak senang dengan pertanyaan itu. Tapi nggih niku wau, sahabat ada beberapa yang tidak tahu diri. Intinya adalah apa? Nabi menggambarkan bahwasanya ketidaksukaan ketika ada pertanyaan cocok atau tidak itu bentuk pelajaran Nabi kepada para sahabat. Maka kalau ada guru, para masyayikh menyampaikan ilmu, ditakoki kok raine rada jegadul, mboten napa-napa. Niku ilmu dan itu berhak. Sang guru berhak memberikan ilmu dengan cara apapun, termasuk dengan apa? Dengan menyampaikan gestur wajah atau tangan menunjukkan pertanyaan ini ndak mutu, misalkan. Atau pertanyaan ini tidak layak untuk dijawab, kasaran ngoten nggih. Nah, dalam sini Nabi Muhammad SAW menggambarkan kepada kita semuanya mengenai bahwasanya akhlak terpuji itu sesuatu yang melekat dalam diri orang yang berilmu. Jadi ketika beliau melakukan sikap apapun pasti landasan apa Pak? Ilmu. Maka tugas kita yang sedang menuntut ilmu adalah memahami maksud dan tujuan ucapan beliau. Seperti tadi, qad bada salma badalakum. Tanyalah apa yang kamu inginkan. Nah, ini kan pertanyaan atau pernyataan bukan membuka termin pertanyaan. Tapi Nabi menginginkan supaya sahabat kowe iki menengo wae aja takok neko-neko. Nek takok sing bermutu ngono lho. Nah, ini kan maksud Nabi. Tapi beliau menyampaikan dengan adab yang baik. Salma badalakum. Yo, takok apa sing mbok takokke. Intinya adalah Nabi itu ingin memberikan kepada kita pelajaran bahwasanya orang yang terpuji, orang yang memiliki ilmu pasti dalam sikap tindak tanduk ucapannya akan dilandaskan dengan nomor Pak, dengan ilmu. Ini yang membuat nilainya berbeda. Maka kalau guru itu marah pasti ada penyebabnya. Kalau beliau mengernyitkan mata, misalkan alisnya tadi ngeten niki atau ada wajahnya bagaimana. Nah, kita sebagai penuntut ilmu harus paham. Oh, ternyata beliau ini tidak menyukai bab ini, bab itu. Dan jangan kemudian, Ustaz kok kaya ngono iki piye janjane? Duwe ilmu apa ora? Mudeng adab ora lho. Beliau itu sedang mengajarkan kepada kita tata cara adab dalam bertanya. Ta'allam fa inal ilma zainun li ahlihi wa fadlan wa unwanun li kullil mahamidi wa kun mustafidan. Berikutnya mustafid. Kita diminta Bapak Ibu sekalian memiliki napa? Mental mustafid. Mas, mental mustafid niku napa Mas? Mental yang senantiasa haus akan ilmu agama. Kun mustafidan kulla yaum. Jadi kalau bisa itu Bapak Ibu sekalian, kita ini harus punya sifat haus akan ilmu. Mas, ciri haus akan ilmu niku pripun? Setiap hari ada ilmu baru masuk ke dalam diri kita. Jadi beliau menyampaikan kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan. Kalau bisa kamu itu punya mental namanya mustafid. Nama itu mustafid Mas, orang yang senantiasa tamak dan haus pada ilmu. Jadi dia ini mematok setiap hari ilmu yang dimiliki niku napa? Baru atau bertambah. Pengen terus nambah. Sesuk apa neh. Kalau pun dijadwalkan. Dan alhamdulillah sekarang masing-masing sampun kathah kajian. Nah, kita bisa menjadwalkan hari Senin tambahan ilmu nopo, dinten Selasa nopo, Rabu nopo, Kamis dan seterusnya. Jadi tidak ada satupun hari luput kecuali pripun Bu? Ilmunya bertambah. Ilmunya semakin meningkat.
Wa kun mustafidan kulla yaumin ziyadatan minal ilmi wasbah bi furil fawaidi. Kalau perlu kamu itu berenanglah dalam lautan ilmu. Berenang dalam lautan ilmu. Ini menunjukkan ilmu itu sangat luas sekali. Sangat luas. Semakin digali, semakin dipelajari, semakin kita menyadari jebule aku ora ngerti apa-apa. Nah ini pun pas settingan nih. Kalau kita belajar, kalau kita ngaji, setiap hari kok makin ngerasa bodoh. Lah niki sing pas nggih ngoten niku. Kenapa? Karena ilmu menika jumlahnya, bilangannya itu tidak terhingga. Sampai diibaratkan dengan apa? Lautan. Atau bahasa lainnya apa? Samudra ilmu. Nek perlu dan nek iso kowe iki ora gur eto ilmu pendak dina tapi berenang dalam lautan ilmu sehingga dimanapun dan kapanpun dia siap menjadi gelas kosong. Medatan ngajengan, melihat ada simbah-simbah misalkan napa niku nitih napa sepeda bawa jualan, ambil ilmunya apa? Diserap ilmunya, masya Allah. Iki sing mbah-mbah wis tua, isih kerja, masa aku guru turu wae. Bismillah, aku tak mangkat golek gawean. Nah itu. Kemanapun dia berada, kemanapun dia melihat sesuatu, dia bisa mengambil apa? Ibrah, pelajaran ilmu. Lihat napa niki kipas angin. Lihat ibrahnya napa? Wah zaman Nabi ora enek kipas angin ya, kepanasannya. Saiki enek kipas angin, masya Allah, alhamdulillah. Jadi melihat ilmu itu dari berbagai macam aktivitas harian kita. Berenang. Wasbah fi buhuril fawaidi. Kemudian beliau menyampaikan tafaqquh. Kalau tadi ta'alam, sekarang bahasanya adalah tafaqquh. Tafaqquh niku artinya adalah apa? Mendalami. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidi. Namanya ilmu agama itu sebaik-baik petunjuk hidup. Ilmu agama sebaik-baik petunjuk hidup. Maka kalau misalkan panjenengan itu menginginkan jalan yang lurus, siratal mustaqim, bekalnya harus dengan apa, Pak? Ilmu. Mendalami ilmu. Dari awal sampai terakhir, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, ini kok enten ilmunya semuanya. Tafaqquh. Maka ucapan di sini bukan lagi ta'alam. Ta'alam itu baru mukadimahnya. Tapi kalau sudah mendalami, berarti pun tafaqquh fiddin. Nah, harapan kita itu Nabi Muhammad menginginkan hambanya menika, umatnya menika bukan hanya sekedar sinau mawon, tapi sampai dalam titik apa? Dia mendalami ilmu tersebut. Nah, ketika dia mendalami ilmu ini, otomatis dia punya petunjuk hidup. Mau kemana arahnya? Mengko nek rabi carane pripun, nek dodolan niku sing pripun, misalkan apa, oh duwe A lemah iki pripun, bersengketa masalah keluarga tentang ABC, semua ada ilmunya, semua ada petunjuknya. Tapi kalau misalkan seseorang itu tidak memiliki ilmu, maka akhirnya dia akan apa, mengambil keputusan serampangan. Kelihatannya baik, kelihatannya mungkin sesuai, tapi yang sesuai itu adalah apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya. Nah, maka orang yang tafaqquh fiddin, dia akan memiliki sebaik-baik petunjuk. Tafaqquh fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri. Mas, memang kalau punya ilmu itu akan menuju kemana? Albir. Yang pertama adalah kebaikan. Yang kedua at-taqwa. Sudah kita singgung tadi nggih. Orang itu Bapak Ibu kalau dia mulai mendalami ilmu agama, maka yang muncul setelahnya adalah kebaikan demi kebaikan. Bagaimana tidak? Mangkat niku pagi, saking griya dugi masjid, satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghapuskan dosa. Lho pripun, Pak? Niku nembe medal saking griya terus ten masjid. Satu langkah kaki diberikan derajat tinggi pahala yang lebih banyak, satu langkah kaki dihapuskan dosa. Apa tidak muncul rasa keinginan untuk datang ke masjid terus? Ini baru setunggal, belum masalah yang lainnya.
Maka ketika seseorang itu mendalami ilmu agama yang akan Allah hadirkan pada kehidupannya, kebaikan demi kebaikan, yang mana dengan kebaikan inilah akan membuat nopo takwa. Takwa niku nopo Mas? Sudah kita sebutkan nggih pada kesempatan yang lalu. Takwa itu kita artikan dengan apa? Menjawab atau menaati setiap perintah Allah, lalu kemudian menjauhi setiap laranganipun Gusti Allah. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia sudah punya ilmunya. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qasidi. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda. Yang namanya ilmu niku Bapak Ibu sekalian, selain menjadikan petunjuk dalam kehidupannya seorang hamba, apabila dia memiliki ilmu, maka dia akan kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakniki nek jenengan niku gadah napa misalkan wong jero, orang dalam niku wae, dekingan pusat misalkan. Pripun Pak uripe niku, Pak? Mulya apa nggih? Mulya. Dekingan pusat soalnya. Napa-napa gampil, mlebet kuliah mriki gampil, ndamel niki gampil, usaha napa-napa gampil. Itu baru manusia yang punya kedudukan sak cuwil ten donya. Tapi kalau misalkan panjenengan dekat kepada Allah, Masya Allah, apa yang tidak mungkin? Pertanyaan berubah, apa yang tidak mungkin? Karena Allah ketika berkata, "Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun." Kalau Allah niku sampun berkehendak, maka Allah akan mengucapkan apa? Kun, jadilah, maka jadilah. Jadi ketika orang itu gadah ilmu, membuat dia ini kenal dengan Allah, kemahabesarannya, kemuliaannya, sami'un basirun wa huwa ala kulli syai'un qadir, alimun khabirun, berbagai macam sifatnya. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dirinya akan terpaut dan tawakal hanya kepada Allah. Nah, biasanya settingan kita niku mengupayakan dulu, usahaku ame ambrol iki piye iki. Oh, hadirkan pakar napa manajemen, pakar ini, pakar ekonomi segala macam supaya tidak ambrol. Empun mentok wis garek sedele ongkas ra ketolong lagi kelingan Gusti Allah. Kan biasanya ngoten lagi. Sudah mau ambrol, sudah mau bangkrut, wis ra iso ngopo-ngopo lagi. Ya Allah, pitulunganmu ya Allah. Niki salah. Namanya tawakal itu Bapak Ibu, tawakal kepada Allah itu bukan hanya di akhir. Tawakal kepada Allah niku sami seperti niat. Dia berada di awal, dia berada di tengah, dia berada di akhir amalan kegiatan seorang hamba. Misalkan jenengan dodolan, tawakal dari awal kepada Allah. Ketika dodolan nggih tawakal, sampai dalam ujung jualan pun masih tawakal. Ini membedakan. Maka orang yang tahu, kenal kepada Allah, kenal dekat dengan nama-nama dan juga sifat-sifatnya, maka mudah untuk bertawakal kepadanya. Bagaimana tidak? Kita sebut setiap waktu sholat Allahu Akbar. Napa niku Pak artinya, Pak? Allah Maha Besar. Allah Maha Besar niku, Pak. Berarti kan kalau Allah Maha Besar niku segala sesuatu kecil kecuali Allah. Termasuk problematika hidup kita itu semua kecil. Allah yang maha besar. Nah, cuman karena kita hanya napa niku Allahu Akbar sebatas di lisan, Allahu Akbar sebatas rutinitas, Allahu Akbar sebatas ucapan yang lewat ngoten mawon, tidak masuk dalam sanubari. Ketika datang ujian dari Allah, kita terseok-seok, kita kebingungan, kita tidak tahu mau kemana, kita bingung ke arah piye iki. Oh, napa misalkan biasanya napa niku? Cinta ditolak, dukun bertindak. Ini kan gara-gara napa? Gara-gara tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Usaha gagal akhirnya napa niku sesajen dan lain sebagainya, masuk ke kesyirikan, masuk ke ranah-ranah yang bisa mencerdarai akidah tauhid seorang hamba. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Tafaqqah fa innal fiqha afdalu qaidi ilal birri wat taqwa wa a'dalu qaidi. Huwal ilmul hadi ila sunanil huda, huwal hisnu yunji min jami'is syada'idi. Dan jangan lupa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, namanya ilmu
itu adalah tameng. Atau bisa kita katakan apa? Benteng. Atau bisa kita katakan apa? Perisai. Benteng, perisai dari setiap apa? Kesengsaraan dunia. Sengsara dunia itu akan didapati seorang hamba kalau dia tidak punya tameng dalam hidupnya. Tameng apa ini mas? Tameng dari kemaksiatan, tameng menghalangi hawa nafsu, tameng dari menjaga lisannya, tameng supaya menjaga apa niku. Dalam hadis Nabi dikatakan bahwasanya ada dua hal yang biasa membuat manusia masuk ke dalam neraka. Napa niku mas? Yang pertama sebutannya adalah al-ajwafan. Artinya napa niku mas? Dua lubang, lubang atas dan lubang bawah. Berarti ada mulut yang pertama, yang kedua akramallahu sami'in, ada namanya kemaluan. Syahwat mulutnya untuk menghina, berdusta, mencelakai saudaranya dengan ucapannya, atau yang bawah kemaluan berzina dan lain sebagainya. Ini dua dosa yang sering membuat manusia niku melebet neraka. Leres mboten, Pak? Leres. Nabi sing ngendika niki. Ada dua lubang yang biasa menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka. Nah, ketika panjenengan niku gadah ilmu, ketika orang itu punya benteng, punya tameng, terhasut oleh godaan, maka akan muncul perisainya. Lho, ngene iki ora oleh. Mbak iku wis duwe bojo mosok tak cerai, piye to iki ya? Akan muncul bentengnya, tamengnya. Jadi kasus-kasus yang sering beredar pada akhir-akhir ini Bu nggih, mungkin Bapak Ibu pada khawatir semua lagi, bojoku apik ora ya iki wah, selingkuhan lah segala macamnya, berita-berita kok mengerikan. Ini bagaimana? Niki tamengnya niki Bu, dengan ilmu. Dengan ilmu meningkatkan keimanan dan ketakwaan seorang hamba, akhirnya ketika dia digoda oleh setan wujud beneran, maksudnya setan minal jinnati wan nas, karena ada setan itu ya setan asli, ada juga setan berwujud apa Pak? Manusia. Nah, ini yang berat nih. Nah, kalau bisikan itu was-wasan kan di dalam hati, kadang kerasa kadang boten. Tapi kalau bisikan langsung setan dalam wujud manusia, ini berat. Contoh misalkan Nabi Yusuf, datang perempuan cuantik kaya raya, masya Allah, kirang nopo, lawang wis tutup kabeh, jendela nutup kabeh, ra enek uang, cocok iki, kondisi pas, ceweke enek, tinggal nopo lho Pak? Tapi itulah ilmu faro'a burhanan. Nabi Yusuf alaihissalam melihat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelumnya mau melakukan zina, ngoten nggih, enggak jadi. Kenapa? Ada bentengnya berupa ilmu. Itulah kenapa ilmu ini akan membuat kita terjauhkan dari kesengsaraan imma fid dunya, baik di dunia ataupun di alam kubur ataupun di nanti napa kehidupan akhirat yang terakhir. Fa inna faqihan wahidan mutawari'an, karena orang yang memiliki ilmu meskipun hanya satu tapi dia berilmu, lalu kemudian dia mengkombinasikannya dengan amal, kombinasi, mengkombinasikannya dengan amalan, ilmu selaras dengan amalan, maka akan membuat orang ini pripun? Ditakuti oleh setan. Asyadun nas, dia akan paling menjadi orang yang ditakuti oleh setan lebih-lebih dari 1000 orang yang ahli ibadah. Ini istimewanya. Jadi ketika ada orang yang berilmu cuman satu toktil dibandingkan dengan 1000 orang yang ahli ibadah, ternyata sangat jauh perbandingannya. Karena orang ibadah ini belum tentu beribadah dengan ilmu. Sedangkan orang yang berilmu, ilmunya untuk dirinya sendiri, ilmunya disebarkan kepada orang-orang terdekatnya, ilmunya diberikan kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, sehingga mungkin masyarakatnya, orang tuanya, adiknya, keluarganya yang sebelumnya masuk dalam kubangan kemaksiatan bisa dikeluarkan gara-gara orang yang berilmu. Masya Allah. Jadi kita panjenengan punya ilmu itu manfaatnya sangat dahsyat sekali. Bahkan kalau dibandingkan dengan 1000 orang yang cuman ahli ibadah, bukan kemudian saya niki napa niku mengkerdilkan makna ahli ibadah, mboten. Tapi ahli ibadah yang tidak beribadah kecuali tanpa ilmu, atau ibadah tapi tidak punya ilmunya. Jadi dia cuma merutinkan saja.
Niku berbeda dengan orang yang punya ilmu sekaligus ahli ibadah. Nah, karena kami tuliskan ilmu ditambah dikomparasikan bareng dengan apa? Amalan. Tapi Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala, itu pembahasan dari kitab Ta'limul Muta'allim. Masih ada sekitar 10 menitan. Kita masuk pada pembahasan berkaitan tentang Nabi pada bulan suci Ramadan, Thalathuna darsan, 30 pelajaran mengenai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di bulan suci Ramadan. Pada kesempatan yang lalu telah kita singgung tema 1 dan 2. Yang ketiga sepertinya kurang jelas, maka kita ulang kembali, yakni mengenai qiyamuhu Shallallahu Alaihi Wasallam, salat malamnya baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Di mana di sini dinukilkan dari perkataan atau hadis Zaid bin Thabit yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari mengenai sholatnya Nabi bersama para sahabat ketika bulan Ramadan. Tapi memang sholatnya beliau dengan para sahabat itu hanya 3 malam saja. Jadi 3 malam mawon, tidak lebih dari itu. Kenapa 3 malam? Karena pada zaman Nabi Muhammad masih hidup, wahyu niku tesih napa? Masih berangsur turun. Dan Nabi itu takut kalau misalkan beliau ini melazimkan 30 hari atau setiap malam Ramadan sholat tarawih, nanti jadi wajib bagi umat Islam. Nah, kan kejut Pak nih Pak. Misalkan tarawih jadi wajib pripun Pak? Nah, bingung kan jenengan to. Makanya Nabi itu tidak mau memberatkan umatnya, maka beliau hanya keluar beribadah atau sembahyang jamaah dalam bentuk tarawih niku wau bersama para sahabat hanya 3 kali saja. 7 hari sebelum terakhir hari H Idul Fitri atau malam ke-23, malam ke-25 dan juga malam ke-27. Tapi setiap malamnya sholat sendiri. Tapi yang ditunjukkan bersama para sahabat ya 3 malam ini mawon. Malam yang pertama itu 1/3 malam sholatnya, maksudnya bukan di waktunya. Jadi sholat malam 1/3 malam habis. Malam yang kedua setengah malam. Qiyamul lail itu sampai setengah malam Mbak. Malam yang terakhir di malam ke-27 atau H-3 Lebaran itu beliau sholat bersama para sahabat sampai mau subuh. Jadi sahabat itu mengatakan kita ini sholat sampai takut kalau mau adzan subuh. Berarti dari habis Isya semalam suntuk sampai mau subuh. Bisa dibayangkan lagi niku sholatipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika malam. Nah, berikutnya disampaikan di sini bahwasanya sholat malam itu tadi tidak wajib. Tapi hukumnya hanya Pak? Sunnah. Tapi hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, man shoma ramadhana imanan, ada man shoma yang pertama, nanti ada kata yang kedua man qoma. Ada riwayat shoma, ada riwayat qoma. Kalau shoma artinya Pak? Berpuasa. Kalau qoma artinya sholat malam, qiyamul lail. Jadi orang yang sholat malam ketika bulan suci Ramadan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan, meyakini ini memang perintah dari Nabi Muhammad SAW, ini juga merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan dia melakukannya murni, tulus, ikhlas mengharap ridhonya. Ghufira ma taqaddama min dzanbihi, Allah akan ampunkan seluruh dosa-dosa yang lalu. Jadi orang yang qiyamul lail, yang berpuasa, maka Allah ampuni dosa-dosa ini Bu. Nah, cuman dosa-dosa ini adalah dosa-dosa kecilnya yang langsung terampuni. Adapun dosa-dosa yang besar, para ulama niku sepakat harus bertaubat terlebih dahulu. Mas, dosa besar niku napa mawon Mas? Kathah Pak. Imam Dzahabi gadah buku, di dalamnya ada 120 dosa besar, atau umumnya 99 dosa besar. Nah, kalau yang kita tahu kan cuma dosa besar itu apa? Zina, membunuh orang, berjudi. Nah, cuman itu aja. Ternyata ada ratusan dosa besar, waliyadzubillah. Maka ini penting untuk kita mempelajari dosa-dosa besar agar kita naudzubillah tidak terjerumuskan ke dalam dosa-dosa tersebut. Tapi berikutnya, salah satu hadis Nabi SAW disampaikan di sini, riwayat dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari, inna rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarif husiba lahu qiyamu lailatin. Sesungguhnya apabila laki-laki itu ikut sholat bersama dengan imam, membersamai imam sampai imamnya selesai, husiba,
maka orang ini akan mendapatkan pahala napa? Qiyamul lail, semalam suntuk. Jadi kalau ada imam sholat tarawih, maka kita ikuti sampai selesai. Nah, orang-orang yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, maka bagi dia pahala qiyamul lail, satu malam suntuk. Satu malam suntuk pahalanya. Jadi bukan hanya 15 menit Pak, bukan hanya 30 menit, tapi sampai satu malam. Nah, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Lainnya sholatnya Akbar, amin. Nah, ini mboten angsal. Tidak tumaknina berarti rukunnya perlu diperhatikan. Kemudian bagaimana tumakninahnya diperhatikan. Karena tidak bisa sholat itu ada rukun yang harus dijaga. Salah satunya apa? Tumakninah. Jadi antara satu rukun dengan rukun yang lain harus apa? Dengan tumakninah. Berhenti dulu, baca doanya dulu dengan baik, ditadaburi dulu, baru kemudian lanjut dari ruko bangun, kemudian sujud. Kalau misalkan yang seperti viral-viral niku jengkelit brok, jengkelit brok niku assalamualaikum, amin, Allahu Akbar. Ini tidak sah salatnya. Tidak sah salatnya meskipun 1000 rakaat. Kenapa? Karena hilang rukun-rukun yang wajib dipenuhi seorang musolli atau orang yang sholat. Jadi kalau misalkan kita itu sholat harus diperhatikan bagaimana bacaannya, rukunnya dan sebagainya. Kembali lagi masalah apa? Ilmu. Nah selanjutnya beliau menukil salah satu hadis dari perkataan Jabir bin Abdullah. Beliau berkata, Nabi Muhammad bersabda, Inna min ahsanin nasi sautan bil Quran. Sesungguhnya manusia yang paling terbaik suaranya dengan Al-Quran, berarti membaca Quran dengan suara yang merdu. Idza sami'tumuhu yaqra hasibtumuhu yakhshallah. Kalau kamu mendengar dia membaca Al-Quran dan kamu meyakini orang yang membaca Quran ini takut kepada Allah. Ini settingan Pak. Jadi ketika orang itu membaca Al-Quran, yang paling utama bukan merdunya. Itu ya termasuk tajwidnya utamanya, tapi bukan nazmnya, bukan lahjahnya, bukan nadanya, tapi kesesuaian bacaan dengan hukum tajwid. Nah, yang seperti inilah yang diutamakan sehingga seseorang bisa mentadaburi isi ayat tersebut. Jadi bukan hanya gara-gara suaranya masih kayak apik banget Mas, makanya aku soalnya mboten, bukan hanya itu. Tapi ketika kita mendengar bacaan tersebut, kita merasa takut kepada Allah. Kita pun meyakini sang imam pun juga takut kepada Allah. Ngantek nangis misalkan. Lah inilah yang dijadikan acuan. Jadi bukan hanya asal suaranya merdu mawon. Suaranya bagus buatan, tapi harus sesuai dengan kaidah tajwidnya. Kemudian memunculkan rasa takut dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, sholat malam itu yang terbaik adalah apa? Tuluhu, panjangnya, lamanya. Lama apa nih Mas? Qiyam. Jadi sepanjang lamanya berdiri ketika qiyamul lail, maka pahalanya akan semakin banyak. Adapun bilangannya salatul laili masna, 2 rakaat dikembalikan bilangan jumlahnya kepada semampu kita semuanya. Tapi dalam riwayat Bunda Aisyah radhiyallahu anha, Nabi itu tidak pernah sholat baik ketika Ramadan atau di luar bulan Ramadan lebih dari 11 rakaat atau 13 rakaat niku Nabi. Tapi 1 rakaat 5 juz Pak. Pripun Pak? Kuat mboten niki Pak? 1 rakaat 5 juz. Ada riwayat Hudzaifah bin Yaman. Beliau sholat di belakang Nabi qiyamul lail bukan ketika Ramadan. Baca Al-Baqarah, Masya Allah. Al-Baqarah nih Pak. Nah, beliau mengira, wah engkau paling-paling ruko ayat ke 100 lewat. Nah, engkau paling-paling ruko ayat 200 lewat. Al-Baqarah selesai. Lanjut surat An-Nisa. Engkau paling ya pertengahan juznya An-Nisa khatam Ali Imran. Masya Allah. Ali Imran selesai baru ruku. Masya Allah. Niki sholat Nabi Pak. Ketinggalan jenengan niki ten asyukur niki 5 juz pripun Pak? Waduh, matur nuwun Mas kalau tak wangsul. Niku. Ini bedanya levelnya. Maka kita perlu mempelajari bagaimana Nabi niku sholat. Atau ada yang merasa, Mas aku mendakwangi sholat sak juz loh Mas. Mangsamu sangar iki. Pak lagi sak juz. Nabi niku 5 juz Pak. Setiap hari 1 rakaatnya.
Sedangkan beliau sholat pinten rakaat Pak? 11 rakaat. Oh, mamang dihitung niku pinten jam niku. Maka Nabi niku ketika sholat malam membuat kaki beliau apa Pak? Taghammadat, bengkak-bengkak kakinya. Saking lamanya berdiri membaca surat-surat dalam Al-Quran berjuz-juz. Nah niki qiyamul lail dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuk pada tema yang keempat, iftaruhu sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan. Buka puasanipun kanjeng Nabi. Bagaimana? Diriwayatkan dari hadis Anas bin Malik karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutubatin. Jadi berbuka puasa itu dalam hadis ini dikatakan pertama dengan kurma. Kurma apa Mas? Kurma muda, rutubat, rutop. Jadi kalau menginginkan contoh dari Nabi itu berbuka puasa dengan rutop, kurma muda. Nek saniki regine lumayan larang nih Pak. 1 kilo mungkin 300 ribuan. Niki impor soalnya. Temen iki mboten enten Pak nggih kurma kok. Nah, jarang sekali. Kalaupun ada kualitasnya tidak sesama yang ada di Timur Tengah sana. Maka yang pertama napa? Rutop. Kalau rutop niku mboten enten fa'alat tamarat dengan kurma kering biasa. Nah niki levelnya kata ada ajwa, ada napa niku sukari, ada yang tunis macam-macam niki. Sing paling murah niku enten napa niku Golden Valley niku monggo mboten napa-napa. Itu silakan enggak apa-apa. Yang penting dengan kurma yang kering. Kalau tidak ada kurma muda, maka kurma kering. Mas kalau tidak ada keduanya bagaimana? Fa'ala ma'in dengan air putih. Jadi urutannya kurma muda, kurma kering, air putih. Adapun berbuka dengan yang manis-manis niku iklan sirup Pak. Niku iklan sirup tidak ada. Nabi niku berbuka kalau enggak dengan kurma muda, kurma kering, lalu air putih biasa. Adapun dengan yang manis-manis niku napa? Iklan. Nah, boleh Mas nggih, boleh mboten napa-napa silakan. Tapi kalau kita mau mencontoh Nabi Muhammad, beliau berbuka dengan urutan tiga hal ini. Kemudian beliau sampaikan di sini urutan dari apa yang harus dilakukan seorang hamba ketika mau berbuka dengan kurma muda atau kurma kering atau dengan air. Idza aftar minas siyam fad'u. Berdoa ketika berbuka puasa. Nah biasanya akan muncul perseteruan niki. Ada tim Allahumma lakasumtu, ada tim dzahabat dzama'u. Sing pundi niki Mas? Ayo jenengan sing pundi Mas? Ngagem Allahumma lakasumtu napa dzahabat dzama'u? Dua-duanya sama-sama hadis dhaif Pak. Loh berarti pripun mboten nggih mboten napa-napa. Jadi sama-sama hadis dari Allahumma lakasumtu atau dzahabat dzama'u, di pertengahan sanadnya ada masalah. Berarti dua-duanya hadis dhaif. Tapi kaidah para ulama itu diperkenankan mengamalkan amalan fadhailul a'mal dengan hadis dhaif. Mboten napa-napa. Dengan catatan dhaifnya tidak sampai keterlaluan. Tidak ada di dalamnya orang muttaham. Muttaham niku dituduh pembuat hadis palsu. Atau misalkan dia tukang berkhianat atau syiah dalam hadisnya, niku mboten napa-napa. Dan harus meyakini bahwasanya ini bukan perkataan Nabi. Jadi boleh mau menggunakan lakasum nggih monggo, tapi sebelum buka nggih atau dzahabat dzama'u setelah menegak bismillah selesai. Tapi yang paling disepakati itu adalah samillah, mengucapkan bismillah. Ini mboten enten debat, semua ulama sepakat sebelum makan, sebelum minum harus apa Pak? Menyebut nama Allah. Ya ghulam, samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah, makan dengan tangan kanan, makan dari makanan yang paling terdekat. Jadi kalau mau muttafaq ngagem bismillah, nah kalau mau yang dhaif niku boleh diamalkan, bisa pakai Allahumma lakasumtu atau bisa pakai dzahabat dzama'u, monggo. Dan yang berikutnya ajalu al-fitrah. La yazalu an-nasu bi khair ma'ajal fitrah. Manusia itu akan mulia selama dia menyegerakan berbuka puasa. Membatalkan Pak dengan apa kemauan. Jadi bukan makan besarnya, tapi membatalkan dulu. Pakai air, pakai kurma, pakai sirup, monggo silahkan. Nah karena ini sudah
000 niki sudah waktunya berbuka puasa, maka kita cukupkan dan kita akan amalkan insyaallah. Ingkang gadah kurma silakan berbuka dengan kurma, nek mboten nggih ngagem napa Mas? Nggih entri napa disyukuri alhamdulillah. Insyaallah kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga ilmu yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini menjadi amal kebaikan kita semuanya. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamu ala nabiyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.